memang saya menggambar apa yang saya lihat sih sebenarnya. Dan memang Mbak Titin mengetahui secara gambar yang aku lihat, secara gambar yang mungkin lebih mengerti kali Mbak Titin tentang ini. Kayak semacam sisiknya tuh ada kayak kuning-kuningnya gitu. Iya. Apa itu ya? Ini besar banget ya, Roy. Besar banget. Iya. Dan dia suka berubah bentuk menyerupai kayak kakek pakai baju hitam itu. Iya, umurnya 74. Tahu dari mana? Itu kan berasal dari itu. Aku juga ngelmu di situ kan. Udah 7 tahun waktu itu aku ngilmu ya secara sendiri, itu nggak ada guru. Cuman guru aku kan dari keturunan buyut. Udah persilangannya gitu. Ini sosok naga ini memberikan energi negatif atau justru menjaganya si Mbak Titin ini? Memberikan energi Iya, betul. positif sih sebenarnya, tapi Mbak Titin kan maksudnya sekarang di bawah pengaruh ini bukan imajinasi, tapi di bawah pengaruh dunianya Mbak Titin, jadinya terlihat seperti ini. Iya betul. Jadi sebenarnya positif, tapi sama Mbak Titinnya yang tadinya bisa untuk nolong orang, Iya. Bisa buat jahat juga. Iya. Betul. Jahat. Betul sekali, Bay. Itu dia nurut aja apa yang Nurut dia beri. apa yang aku perintah. Menurut apa yang kamu perintahin? Kalau misalnya malam hari ini lepas dari semua ilmu hitam yang dimiliki dan sosok ini pergi dari hidup Mbak Titinnya nggak apa-apa, rela? Enggak, aku masalah ketakutan. Justru dia yang terus. Kecuali kalau musuh aku juga sudah tewas dan bantu aku aman. Ini sebagai penyelamat aku, bahkan di situ menjaga aku. Itu yang di kalung apa? Ini sebagai pengasihan. Pengasihan. Itu apa sih isinya? Ini pengasihan Kak. Dari mana itu? Hah? Aku Bikin. Saya bisa menangkap deh maksudnya dia itu bisa mengeluarkan ilmu tanpa belajar. Bener-bener Yang dari saya tangkap dari warisan leluhur. Iya, leluhur ya. warisan leluhur. Tanpa diduga-duga bahwa ternyata memang ada bakat tersembunyi seperti itu. Yang saya tangkap dari opini yang saya dengar di Mbak Titin. Jadi saya ngerasa di sini ada yang wujud-wujud seperti ini. Selain sosok jin ini, jin yang siluman berbentuk naga ini, ada sosok gaib lainnya nggak, Roy? Karena kalau dilihat Mbak Titin ini kelihatannya memang cukup hebat gitu, dalam banget ilmu hitamnya. Saya merasa di dalam dirinya Mbak Titin itu bisa memanggil arwah yang sudah meninggal, Betul. kemudian masuk ke dalam tubuhnya Mbak Titin sendiri. Betul ya, bisa. Tetapi belum tentu bisa dia memediumisasikan orang lain untuk masuk Masuk, rohnya. nah iya, kalau suruh masuk ke badan aku bisa. Tapi Masuk kalau badan untuk sendiri bisa. Bisa. suruh Cuman masuk, sadar, di alam sadar aku juga sadar, cuman kayak orang kesurupan. Cuman aku sadar gitu. Jadi setengah-setengah gitu, Roy? Iya, gitu. setengah-setengah, iya. Begitu benar. ya, kita mencoba ya untuk berkomunikasi. Apakah Mbak Titin butuh sesuatu gak yang bisa kita siapkan mungkin? Atau Mbak Titin membawa sesuatu Membawa dari sesuatu rumah? Oh, dari membawa. rumah. Boleh saya Silakan. lihat gak? Iya, aku ambil. Tapi soalnya, Roy, beberapa kali partisipan yang datang, yang begitu banyak nih jin-jinnya, banyak ilmu hitamnya, ceritanya gitu ya, maksudnya agak kayak nggak masuk akal gitu, Iya, aneh, dan agak- kayak ngalor ngidul gitu. Ya agak Kayak ajaib yang cerita gitu. bukan dia. Iya, betul. Iya, betul. Saya Betul. curiga karena emang ilmu hitamnya udah. Iya, betul. Ini apa aja, Mbak Titin? Itu apa? Jimatnya.
Dari mana? Datang dari mana nggak tahu ya? Datang sendiri. Tiba-tiba Udah. muncul ada di Iya, mana? Ada di kasur, di bantal, di bawah bangku. Banyak disimpan di situ di rumah. Cuman aku bawa satu aja. Oh di rumah masih banyak. Banyak. Karena Oke. aku nggak makan nasi. Hah? Karena aku nggak makan nasi, jadi datang. Nggak makan nasi jadi datang gitu? Iya. Dari kecil aku nggak makan nasi, makannya roti sama. Iya makannya roti sama mie. Oke terus apa lagi? Udah. Itu? Jadi nyalain. Eh, Aku tolong pinjem korek api. Ada. Oh. Itu yang minyak itu apa? Ini buat, jadi kita makan sama ini juga yang gaib makan. Memberi makan gaib. Setiap malam Jumat. Makan batu? Maksudnya ini buat minyak misiknya ke sini. Oh, Kita kan misik. makan ini juga sama, butuh makan juga. Oh ngasih makan si jimat Iya, ini. Iya, aku kasih kadang air kelapa daugan, kelapa muda Air kelapa sama degan. bunga. Ha? Iya, kalau malam Jumat Kliwon. Bunga Jumat apa? biasa juga Jumat Kliwon, Jumat biasa setiap malam Jumat. Oke. Terus apa lagi? Ini dalam sini ada apa aja? Udah nggak ada, paling ini dinyalain ntar roh kakek aku sama duit aku juga tugas ini. Bisa nanti- manggil roh. Bisa. Yang ini nanti datang juga nggak tapi? Membahayakan nggak nanti? Enggak sih. Yakin? Enggak, yakin ya. Enggak. Tidak membahayakan ya? Enggak, kalau ini enggak. Kalau buat Karena orang kan enggak. menurut versi dari Mbak Titin dan apa yang saya dapatkan informasi dari yang saya tangkap dan vision-vision yang Mbak Titin ceritakan, ini adalah sosok naga yang sebenarnya ngelindungin kan. Iya, betul. Tetapi apakah memang kalau misalnya ini terjadi naganya datang, saya tidak bertanggung jawab atas apa yang terjadi di sini dan saya mungkin ada yang terluka atau apa, kita lepas tanggung jawab ya. Iya, Mbak Titin yang harus bertanggung jawab 100% sepenuhnya. betul. Prosesi pemanggilan, saya sih beneran saya lepas tangan. Karena Mbak Titin datang kemari, tampaknya mungkin ingin share. Bukan ingin sebenarnya ingin lepas, tapi kok saya ngerasa ada perasaan ingin share aja ya. Kayaknya sih saya juga justru ngerasainnya seperti itu, Roy. Ingin berbagi cerita dan ingin sebenarnya ini saya cuma lepas pengaruh santet yang dikirim ke saya supaya Iya. korbannya juga mati. Iya. Habis itu ya saya terusin jalanin kehidupan mistis saya. Betul. Iya, Begitu. iya. Nah iya berarti. Coba kita panggil arwah-arwah yang sudah meninggal. Butuh apa? Udah, itu aja kan korek api. Korek api. Aku nyalain Pak. Kamu mau nyalain? Aku yang nyalain. Mungkin sama takut. Seberapa takut. Tempat ini. Makasih ya. Ya, makasih. Kalau lama jadi cepat aku bisa nerjang ke situ. Cuman aku juga sadar, langsung bisa nyadarin diri sendiri. Oh ini Gak sadar. bakal takut, iya. Udah sadar. Ini Enggak kok, sadar? enggak. Sadar bener. Bener sadar. Jadi tadi
tadi memang masuk, cuman aku bisa ngeluarin lagi. Aku nggak bakal Kenapa membayarkan dikeluarin sini. lagi? Kalau lama, aku bisa ke situ loncat. Dari saat itu aku bisa. Bisa Tapi nyerang aku ke sini? Bisa. Kalau tadi aku nggak langsung menyadarin diri. Oh. Takutnya si emas itu juga kena semua. Cobain, Cuman aku saya mau bisa. lihat tanpa disadarin. Saya serahkan ini semua buat kamu, Mbak Titin. Hah? Loncat dan loncat apapun apa yang terjadi, semua di bawah tanggung jawab Mbak Titin. Dan saya minta semua keluarin. Sesuai dengan yang Mbak Titin tradisi yang dilakukan. Silakan. Saya coba jagain penonton ya. Tahan. Jangan emosi, ditahan. Masuk. Bantuin. Ada yang kena nggak tadi? Kepukul, ketendang? Dia udah keluar lagi ya? Udah. Dia bisa keluar masuk gitu ya? Iya. Makanya aku nggak boleh ada yang jahatin. Makanya aku lebih jahat lagi dari dia. Gak boleh ada yang jahatin. Kalau ada yang jahat, lebih jahat dari dia. Tapi dia kelihatannya bisa ngendaliin ya? Bisa Bisa. mengendaliin. Soalnya nggak ada lemes-lemesnya setelah kerasukan tuh menurut saya. Keluar sendiri. Dan terjangannya tuh emang Sakit ya? kencang banget sih. Lalu, esensi dari pemanggilan ini apa ya? Kita nggak bisa aja komunikasi ya. Bisa dipanggil nggak lagi? Dipanggil lagi untuk diajak komunikasi biar kita tahu sebenarnya Apa yang terjadi sesungguhnya? apa yang terjadi gitu ya. Iya. Udah cukup segitu aja. Hah? Udah cukup segitu. Kamu perlu minum? Tampaknya perlu. Perlu minum? Mau minum apa? Minum air putih nggak apa-apa dong? Oke. Hati-hati, baik. Tadi menyerang penonton maksudnya apa ya? Itu yang nyerang siapa? Yang masuk tuh sosok apa ya? Sosok itu. Harimau? Iya. Harimau apa naga? Ada Naga macam-macam. Dua, iya. Ada dua. Oh, oke, saya ngerti. Dia bisa masuk apa aja, harimau, macan atau naga menurut versi dia. Sehingga yang ada di dalam badannya tuh beda-beda, karakternya juga beda-beda gitu. Betul. Susah sekali nebak, bukan nebak sih maksudnya, susah sekali mendeskripsikan bahwa ini siapa dan ini siapa. Yang tadi masuk naga atau macan menurut kamu? Pertama awal itu naga dulu. Naga dulu. Iya, makanya dia ngeglesor ke situ. Glesor? Itu yang kedua dia ngamuk ke situ. Tadi aku kan di sini. Aha, itu macan. Naga. Itu naga. Iya. Kemudian Yang kedua itu harimau. harimau.
2 harimau. Berarti memang ini turunan warisan turun temurun ya, Betul, memang iya, bisa dari sendiri tapi kagak, tapi nggak ngilmu sama orang, tapi ngilmu iya, diri sendiri. iya. Oke. Pengen bisa buat menyelamatkan diri. Baik, kalau lihat gambar saya sama cocokin dengan partisipan, apa menurut kamu? What do you think? Saya ngelihat tatapan matanya sama dia, Iya. alisnya juga dan ujung matanya memang sama ke atas gitu. Terus hitam-hitamnya lokasinya ada di atas dan ini sama Oh iya, mata bener. ini. Oh iya. Terus iya sih, ada banyak kemiripan antara gambar ini sama dia. Betul. Dia berarti bisa kayak naga yang melata di kayak jalan ular gitu dong. Iya. Iya. Soalnya naga ini bukannya naganya ada tinggal di daerah goa-goa dan hutan-hutan kemudian langit kan? Iya. Mbak Titin, waktu Mbak Titin mengirim santet ke orang yang kamu anggap jahat itu, Iya. gimana caranya? Caranya itu. Aku panggil. Hah? Aku panggil. Panggil Terus siapa? Aku berpersekutuan dengan setan. Hah? Bagaimana? Boleh dikuras? Bisa berpersekutuan dengan iblis sama setan. Jadi aku pakai itu. Biar cepat. Bersekutu dengan iblis dan setan, Iya. lalu minta mereka untuk mencekek. Betul. Untuk menjatuhkan dia dari motor. Jatuhin Jatuh dari dari motor. motor. Iya. Oke, saya ngerti Agak semuanya. Dan yang saya gambar ini apa yang diceritakan versi dari Mbak Titin. Mirip sih. Kamu bisa berkesimpulan karena kamu sudah melihat ya Iya. betul. naga seperti ini. Saya dari tadi pengen gambar ini karena memang ada kemiripan sih sedikit. Oke. Ada lagi Mbak Titin yang ingin di-share. Saya pengen mengetahui banyak cerita yang Mbak Titin alami selama masih ada kekuatan seperti ini ya. Bagaimana? Ini bisa menjadi pelajaran juga mungkin bagi pemirsa di rumah yang mungkin bisa ngilmu, tapi gimana cara kontrolnya? Ini juga bisa ada dua pemahaman dan ideologi berarti. Satu, mungkin dia ingin share bahwa saya ini bisa, tapi gimana lepasinnya? Kedua, ingin share karena memang saya bisa. Dan ketiga juga bisa menjadi pelajaran buat pemirsa di rumah yang mungkin punya cerita yang sama tentang ngilmu atau mencari ngilmu di tempat gua-gua, di hutan, di apa. Ya, bagaimana cara mengendalikannya? Karena kan tadi kelebihan yang Mbak Titin adalah ketika dia kemasukan dia bisa sendiri hilang. Dia bisa keluarin lagi. Keluar, iya. Nah itu my point adalah bagaimana? Nah, caranya seperti Nah, apa iya, tuh? seperti itu maksud saya. Gimana caranya untuk bisa mengeluarkan Bisa sendiri? mengeluarkannya. Kan banyak orang tuh di luar sana pemirsa di rumah juga yang punya kekuatan atau yang punya terlahir aneh-aneh. Ya, ada yang indigo, ada yang ilmu, ada yang apa, ada yang punya indera keenam. Itu ada yang kadang yang nggak bisa kontrol. Nah, Cuman mungkin aku di sini Mbak Titin bisa. Bilang gini aja, udah kamu keluar dari Oh, tubuh aku. gitu. Digentak gitu. Keluar, langsung keluar sendiri. Gimana caranya? Keluar, aku bentak gitu, udah dia takut keluar sendiri. Oke. Dan satu lagi pertanyaan saya, Mbak Titin ini punya pasangan nggak sih? Enggak, Saya nggak heran sih nggak punya pasangan. meninggal. Ya mungkin semua orang pada takut ya Iya. ketika lagi tidur malam-malam tiba-tiba Iya. gitu kan suaminya bakalan Kaget, iya. jantungan. Iya. Ya kan saya berbicara apa adanya Iya, maksudnya. betul. Kalau misalnya lagi tidur enak-enak tiba-tiba langsung kamunya berubah jadi naga. Iya. Langsung. Iya. Maaf, aku mau tanya. Kita nggak pernah tahu. Anaknya takut gitu juga nggak? Ada kan anaknya? Enggak, kalau anak aku di pesantren. Dari aku punya anak kalau 6 tahun pasti di pesantren. Dua-duanya. Oh, dua-duanya.
jadi nggak sama aku. Sebenarnya sayang sih kalau ya Biar aman. biar sebenarnya gini, kalau memang orang yang punya ilmu tapi kan dia betul-betul bisa kontrol ya. Itu aja sih sisi positif yang saya selalu berpikir positif lah untuk oke, berarti dia bisa kontrol. Iya, sebenarnya dia punya kemampuan yang tadi kan Mbak Titin bilang katanya kemampuan ini digunakan untuk mengobati dan membantu orang ya. Tapi kenapa Mbak Titin mau ini orang ini mati? Nah, dia juga jahatin aku nggak bisa diem. Daripada antar aku yang meninggal, lebih baik lu yang meninggal dulu. Lo emang nggak bisa supaya sama-sama ya udah nggak saling menyerang gitu? Iya, justru dianya yang bikin aku begitu. Aku gak bakal diem aja, nggak Tapi bakal kan jahat bisa sama menjaga diri kan dengan kemampuan yang dimiliki Mbak Titin cuman kan? tetap semua orang juga punya hati, punya balas dendam, nggak bakalan. Kenapa harus balas dendam juga? Kenapa harus membunuh orang juga? Jadi salah loh. Iya betul di situ. Saya mau ya betul juga ya. Kenapa harus membunuh orang ya? Iya. Karena itu salah juga sama aja, bukan yang ngelakuin juga ya. Jadi pelaku Membantu tetapi juga melakukan karena masih belum terbebas nih rasa dendamnya. Jadi dia tuh lagi dia ada di antara posisi pengen bebas tapi gue pengen dia mati dulu gitu. Iya. Nggak boleh gitu dong biasanya ya. Lebih banyakin ngebantu orang aja dengan kekuatan si makhluk-makhluk yang positif ini. kenapa harus malah mencelakai orang? Justru sekarang aku kan udah bangkrut sama dia kan. Aku lagi buka begini sama kadang-kadang juga nggak ada pasien. Nah aku mau pasien. makan di mana? Oke, Itu baik. masalahnya. Saya Jadi tadi- bertubi-tubi aku tuh nyari 1000 dari 1000 sampai 100. Makanya dia nggak mau berhenti banget neror aku gitu. Aku juga pengen makan gitu. Asal lunya yang diem, aku juga diem gitu aja. Tapi saya lihat, kan saya selalu mencocokkan dan selalu perfeksionis ya dalam melihat gambar dan visual apa yang saya lihat. Tuh, mohon maaf ya, saya minta izin. Ini alisnya kayak gini nih. Ya kan? Dia punya suami dia punya anak. Katanya suami meninggal kan kalau di santet. Iya, disantet. Betul. Suami ibu meninggal disantet Betul. sama orang ini. Iya. Suami aku meninggal awalnya dia pengen tidur kalau maghrib. Aku bilangin mas jangan ini ada teror. Dia nggak percaya. Kemudian selang 11 hari meninggal. Dia kasihan. Yakin karena orang ini? Betul. Apa gitu Roy? Iya, dia punya intuisi, dia punya kekurangan, kelebihan. Kita juga ngerasa dia juga bingung mau ngapain gitu loh. Suami udah meninggal, pasti stres. Kestresan itu membawa dampak perbuatan yang tidak disengaja menjadi kayak apapun semua pasti. Yang saya khawatirin sebenarnya kalau ternyata yang dia tuduh tuh salah. Iya sebenarnya, tapi saya yakin lah Mbak Titin tahu yang terbaik buat kamu sendiri. Terbukti dengan tahu cara kontrol serupan, tahu cara siapa dan apa. Saya cuma pesen kok satu buat Mbak Titin, sangat simple sekali, very simple. Jadi kayak gini-ginian Mbak Titin nggak usah terlalu digali dan diturutin efek dari si makhluk ini, karena ini bisa merugikan dan mempengaruhi ke semua orang gitu, dan mempengaruhi kejiwaan. Mungkin saya dan yang lain masih berpikir oke, memang warisan turun-menurun susah ngilanginnya kan, karena saya juga ngelihat Titin bisa ngilmu sendiri tanpa belajar. Tapi apa yang terjadi jika orang normal yang melihat Mbak Titin terlihat seperti itu? Pertama dianggap gila, kedua dijauhi karena mungkin ketakutan, bisa santet. Sempat dia mention kata-kata seperti ini. Saya nggak ada pasien nih, dari mana saya mau makan? Ya kan? Iya. Ini jadinya membuat saya jadi berpikir ulang, kalau misalnya dia tuh bisa. Dan aku nggak mau ini jadi ajang promo dan iklan, ajang pencarian bakat ataupun show. Oh iya, saya ngerti maksudnya.
Saya tahu Mbak Titin bekerja di dunia supranatural dan saya tidak meninai tidak menyangkal. Tetapi yang menjadi permasalahan di sini adalah bagaimana mengolah ini agar bisa pure ngebantuin orang atau pasiennya lagi sepi, kemudian kamu menunjukkan sesuatu agar kamu gitu. Orang bisa datang kamu tuh jodohan. Tidak bisa, ayo dong semua pasien bisa datang ke saya supaya saya bisa puterin roda dapur ngebul gitu. Saya rasa itu adalah hal yang nggak make sense ya. Udah gini aja, berdoa sama yang di atas, beribadah. Saya kalau jadi kamu, saya serahin deh apa saja yang terjadi di hidup saya. Saya lagi keadaannya lagi susah. Pokoknya curhatnya sama yang di atas gitu. Iya. Bukan ngarepin, aduh suami, klien gue nggak ada nih, pasien gue nggak ada dari kemarin. Pasti gara-gara dia. Itu semacam judgmental dan langsung menyalahkan orang. Lalu kemudian Mbak Titin pengen orang ini mati lagi sampai meninggal dunia, kan itu berarti udah nggak mungkin kita bisa ngebantu untuk bikin orang meninggal. Gak itu mungkin. Nggak mungkin. Nggak mungkin sekali karena memang jodoh maut mati lahir Di tangan dan Tuhan. rezeki bukannya ada yang ngatur ya di Ada atas yang ya. ngatur. Gitu, jadi ya saya cuma pesen itu lah ya sama Bayu sama. Saya jaga, kalau memang ini bahaya, memang maksudnya makhluk ini jagain gitu, tapi jangan disuruh-suruh Untuk berbuat kejahatan ya, malah itu jadi aja salah sih. nantinya. Makanya sayang loh, orang kan punya gift, punya kelebihan, gunain yang bener. Apalagi ada bonus guidance yang di hewan spiritual gitu yang nge-guide. Di beberapa tradisi itu ada cerita bahwa ada guidance, ada guide animals gitu loh. Jadi Binatang pemandu gitu. iyalah seperti itu di beberapa tradisi beberapa negara. Maksud saya itu digunakan sebagai yang jaga, udah gitu aja, maksudnya nggak usah di worship. Kita kan saya nggak mau ngomong, saya bukan orang pemuka agama atau saya bukan orang suci. Maksud saya ya udah gitu aja sih gitu, maksudnya ya udah sih di dalam aja gitu, nggak usah terlalu dikeluarin gitu. Yang ada malah nanti orang mikirnya sih sebenarnya kalau kamu nggak peduli apa yang kata orang, ya nggak udah lah ya, jalanin aja. Kasih atas sarannya. Iya, tapi saya masih nganggep Mbak Titin baik sih. Masih ada kebaikan. Jauh Masih banget. ada banyak kebaikan. Yang sebenarnya Banyak. kebaikan itu justru digunakan untuk menebar kebaikan, menolong orang, bukan malah menyakiti orang. Nanti malah jadi salah, yang positif jadi berubah negatif. Akhirnya malah terus terpuruk dan terjerumus dalam ilmu hitam yang justru malah merugikan. Iya. Sudah ada tumbal kan, sudah kehilangan suami. Jangan sampai nanti anak juga jadi korbannya. Bener itu saya percaya itu tuh. Ya. Jangan sampai anak menjadi tumbal nantinya. Ada Itu yang mau bener disampaikan banget. nggak tuh, Baby? Itu aja, bener. Jangan sampai anak jadi tumbal. Iya Kalau loh. udah urusan anak. Iya loh. Iya. Supernatural itu tidak mandang bulu, apalagi seorang anak. Anak itu tuh biasanya pikirannya pure. Ya. Anak Mbak Titin umur berapa sih? Umur 15. 15 Iya, itu tahun. masih pure banget. Jangan sampai ntar jadi terhambat gara-gara ulah mamanya yang tidak bisa mengendalikan ini. Kasih kirim-kirim orang, dia jahat sama gue harus balas nih. Gara-gara dia gue gak ada klien. Gak juga ya, Bay. Bukan karena pengaruh orang. Tapi ya pikiran Mbak Titin sendiri yang harus di-set untuk lebih positif. Akhirnya bisa mendatangkan hal-hal positif juga. Mbak Titin sudah mengerti apa yang disampaikan, Roy? Udah. Oke, baik. Ada lagi terakhir pesan buat Mbak Titin? Well, saya juga berterima kasih loh tentang Mbak Titin berbagi cerita pada malam hari ini. Mungkin juga ada dalam kebetulan juga pemirsa di rumah juga ada yang warisan dari leluhur atau ilmu sendiri, tapi dia jadi kayak orang gila atau apa. Kan dengan hadirnya Mbak Titin juga bisa. Ini adalah salah satu kebaikan kamu nih, baru kecil nih, bisa menjadi inspirasi buat orang lain juga untuk ternyata gini cara ngontrolnya.
Tadi dia bilang, pergi lo. Nah itu kan udah satu kebaikan nih. Itu aja yang diterus-terusin gitu. Ngajarin orang supaya bagi beras gitu. Kontrol kalau kesurupan gitu. Ngomong-ngomong gitu, kebaikan macam-macam, gak cuma uang. Tapi support mental dan segala macam. Itu aja sih yang bisa Roy gali dari Mbak Titin. Tapi Roy, Ya. Mbak Titin nggak akan melakukan hal-hal yang jahat lagi sampai bikin orang meninggal kan? Harusnya enggak, setelah Enggak ya? dari sini Mbak Titin. Iya, Mbak Titin tuh jiwanya nggak jahat sih. Oke. Oke. Terima kasih ya Mbak Titin. Ingat ya, jangan sampai ada korbannya. Siap. Jangan kirimin santet ke orang lagi. Siap. Terima kasih. Selamat malam. Terima kasih. Ininya mau ditinggal? Ini? Ini harus dibawa. Dibawa? Dibawa. Oke. Ada kan miliknya. Ini minumnya boleh, silakan Mbak. Oh, oke. Terima kasih. Ilmu ibarat mata pisau dalam genggaman yang jika disalahgunakan bisa memakan korban jiwa. Partisipan yang hadir pada malam hari ini adalah Tisa dan Titin. Tisa tadi memiliki kelainan kejiwaan dan dia sering memakan bayi sebagai korbannya. Lalu kemudian Titin tadi menguasai ilmu hitam yang sebenarnya bisa jadi putih kalau digunakan untuk kebaikan. Tapi sayangnya Titin memiliki niat untuk menyakiti orang dengan mengirimkan santet untuk membalas dendam. Gimana Roy? Tanggapan Ya. kamu, Tisa dan Titin? Tisa dan Titin, menurut saya sangat khawatir sekali dengan Tisa karena kondisi kejiwaannya separuh-separuh antara makhluk halus dan kondisi mental dan kejiwaannya. Saya tuh sangat prihatin apabila Tisa mempunyai koneksi lebih atau mungkin berkemampuan lebih ya, seorang partnernya yang bisa nemenin dia bisa berkonsultasi dan dalam pengawasan ahli medis. Dia nggak boleh sendiri. Dia nggak boleh sendiri. Pasti ada penyebabnya yang bikin dia kayak gitu ya. Ada Betul trauma masa sekali. lalu atau apapun itu. Betul sekali, Bay. Trauma masa lalu dan sebagainya. Berbeda dengan Titin. Titin adalah sosok yang mempunyai kekuatan tapi tidak belajar. Nah, saya lebih ngeri Tisa ketimbang Titin karena Titin tuh masih bisa kontrol, bisa memberikan satu kayak ya udah bisa dikontrol, ternyata nih ada jawaban pada pemirsa di rumah gitu, bisa dikontrol nggak sih, kan udah kejawab. Itu ada Ya, buktinya ya. gitu. Tapi memang dia kamu lihat menguasai supranatural ya. Menguasai ilmu supranatural itu tidak gampang. Karena kalau misalnya menguasai ilmu supranatural tapi tidak dibarengi dengan pemahaman, akhirnya jadi gesrek. Oh, jadi otaknya. harus ada pemahaman juga ya, nggak cuma iya. sekedar belajar. Betul sekali. Tapi saya tentu balik lagi, saya khawatir banget dengan Tisa. Sampai akhirnya pun dia Dia dibawa. digotong. Iya. Kalau kamu sendiri, baby, gimana tanggapannya Tisa dan Titin? Iya, aku lebih menakutkan yang Tisa. Takut saya. Dia nggak bisa ngontrol. Lihat boneka aja tadi kayak gitu. Iya, apalagi lihat bayi. Kalau Titin masih bisa ngontrol. Iya, mudah-mudahan Tisa sih nggak akan makan korban lagi ya. Mudah-mudahan ya. Aduh, serem kan. Oke, Baby Gracia, terima kasih banyak sudah hadir Terima di kasih Semacam Terima Baik. kasih, Baby Gracia. Sukses untuk karirnya dan rencana baiknya. Ya, Roy Kiyoshi, terima Terima kasih kasih. penjelasan dan pencerahannya malam hari ini. siap.